semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di Ser Podcast Keilmuan dan Digitalisasi Dakwah. Ya di sini tempatnya, di Sekolah Pasca Sarjana Wika, Pusat Kajian Keilmuan yang unggul berbasis keislaman dan teknologi. Hai teman-teman semua, kali ini kita bakal bahas generasi muda nih. Generasi Islami, kreatif dan juga berprestasi. Bersama Bapak Hendri Tanjung sebagai Wakil Direktur Sekolah Pasca Sarjana, di mana Pak Hendri Tanjung ini sebagai penulis novel ekonomi Islam pertama di Indonesia dan juga mendapatkan penghargaan Museum Metro Indonesia, dan juga salah satu tokoh ekonomi Islam Indonesia, lulusan Islamabad yang pertama dari Indonesia. Jadi hari ini kita bakal berbincang terkait generasi muda yang Islami tapi kreatif dan juga dia berprestasi. Nah, kalau lihat aktivitas Bapak hari ini kan kayaknya semangatnya nggak kalah nih sama anak muda, Pak. Nah, sebelum kita bahas generasinya, kalau dari Bapak deh, sebenarnya gimana sih generasi muda itu biar bisa dia berprestasi dan juga tetap kreatif? Ya, bagaimana generasi muda itu bisa berprestasi ya, dan juga punya kreatif ya. Jadi harus ditanamkan ya ke dalam jiwa anak-anak muda kita bahwasanya as-sababul ghad ar-rijal yaum as-sababul yaum ar-rijal ghad ya. Jadi as-sababul yaum, anak muda hari ini, ar-rijal ghad, menjadi tokoh di masa mendatang. Itu harus ditanamkan itu ya. Jadi kalau misalkan anak muda hari ini akan menjadi tokoh pada masa yang akan datang, maka dia akan menyiapkan diri untuk menjadi tokoh itu. Kalau dia nggak menyiapkan diri, dia nggak akan jadi tokoh itu. Dia gitu. tergerus oleh tokoh-tokoh lain yang lebih menyiapkan diri. Makanya pepatah itu sangat relevan ya, dan sangat bagus untuk kita renungkan bahwasanya anak muda hari ini itu nanti akan menjadi tokoh-tokoh bangsa di masa mendatang. Nah, sekarang kalau anak-anak muda sadar itu, maka dia harus berpikir, kalau saya ingin menjadi tokoh bangsa di masa mendatang, apa yang harus saya siapkan? Gitu kan? Iya. Jadi dia punya rencana dan dia mempersiapkan dulu ya, Pak ya? Iya, jadi dia punya rencana minimal. Ya, kalau misalkan gini lah, kalau kita dari Bogor berangkat ke Jakarta, mau naik tol, kita kan harus siapin bensin kan? Iya, benar. Siapin etol kan? Iya. Kalau ada bensin, nggak ada etol, tetap aja nggak bisa lewat jalan tol kan? Nggak bisa masuk, kalau nggak bisa masuk, malah nggak bisa keluar kan? Nah, atau bensinnya nggak ada, ya mogok di jalan gitu kan? Jadi sesederhana itu, bagaimana kita menyikapi masa muda kita? Kita harus rencanakan. Nah, rencanakan dengan apa? Dengan ilmu satu kan gitu. Nah, dengan pengalaman dua kan gitu. Nah, dengan skill 3 kan gitu. Ilmu, pengalaman dan skill ya, Pak? Skill. Nah, jangan lupa satu lagi yang paling penting. Apa, Pak? Attitude. Oh ya, benar. Nah, harus punya etika yang baik ya, Pak? Harus punya etika yang baik. Personality yang baik. Personality yang baik. Itu harus disiapkan. Berarti anak muda hari itu seharusnya dia punya visi yang jelas. Jadi dia visioner gitu kan. Dia tahu apa yang bakal dia lakukan. Iya. Nah, apalagi saya tahu Bapak itu perantau. Ya, betul. Datang ke sini terus kalau lihat dari pendidikan sih di IPB, ya, terus S2-nya juga di IPB, tapi juga ngambil ekonomi Islam di UIK juga di luar. Nah, berarti kan itu bisa jadi contoh, Pak, buat anak muda sekarang. Nah, cuma kan ada asumsi, Pak, hari ini generasi Z atau generasi milenial dipandang suka leha-leha gitu, Pak, atau dia tidak menikmati proses. Nah, itu gimana sih, Pak, menghadapi tantangan nih hari ini, apalagi di era gempuran teknologi segala macam? Seharusnya anak muda tuh ini jadi peluang atau jadi gimana nih, Pak? Atau gimana nih ngadapin tantangan ini nih, Pak? Iya, jadi namanya kemajuan teknologi itu kita nggak bisa musuhin. Ya, benar. Iya kan? Bagaimana cara menghadapi kemajuan teknologi? Dengan menghadapinya. Ya, tidak lari. Ya, berarti ngikutin ya? Mengikutin gitu loh, ya kan? Nah, jadi saya coba lihat ya anak-anak saya lah ya, yang paling contoh terdekat ya dalam hal bagaimana kita melihat anak-anak muda sekarang. Ya, jadi anak-anak itu misalnya dia masih main HP, ya, dia masih main game, ya, dia masih main bola gitu kan, dia masih main basket di sekolah gitu kan. Tapi bagaimana pada saat yang sama juga dia belajar kan gitu. Nah, ini kan berarti dia punya manajemen waktu yang baik. Yang baik, bagaimana dia ngatur itu. Dan kita tidak boleh juga dia larang, tidak boleh main HP. Nggak bisa juga.
Karena memang eranya. sekarang eranya begitu. Saya coba lihat ya, memang untuk waktu tertentu mungkin bagus ya, dia tidak berhubungan dengan HP. Misalkan anak saya yang nomor 3 ya, dia hafal Quran sudah, ya kan? Dia sudah hafal Quran 30 juz. Selama di pondok dia nggak pegang HP, ya kan? Tapi ketika dia pulang ke rumah, dia pegang HP lagi. Tapi hafalannya terus jalan kan? Oh iya. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita nggak bisa melarang anak itu sama sekali untuk tidak pegang HP karena itu teknologi ya. Yang harus kita jaga adalah bagaimana supaya anak-anak muda ini dia bisa memanage waktunya. Itu yang penting. Jadi dia tahu kapan harus main, kapan harus tahu belajar. Dia kapan harus main, kapan harus belajar, kapan harus ngaji, kapan harus sholat gitu kan. Bener. Jadi dia bisa ngukur, bisa tahu batasan-batasan dalam diri. Iya. Nah, terkait mengukur ini menarik nih Pak. Anak muda dan juga Islami. Anak muda dikenalnya punya rasa penasaran dan ego yang tinggi tuh Pak. Betul. Terus tapi kita juga gimana nih, membentuk jiwa Islaminya gitu. Maksudnya tetap ya gaul tetap gaul, tapi tidak tadi yang Bapak bilang, ya kalau main HP, tapi hafalan tetap bisa terjaga. Nah, menyeimbangkannya atau menanamkan, kita tahu kadang-kadang gimana caranya membentuk anak muda ini bangga Pak sebagai Islam lah kayak gitu. Itu gimana tuh Pak menerapkannya untuk anak-anak muda kayak sekarang nih mungkin? Pembentukan pertama itu dari rumah. Oh, dari rumah. Ya, jadi madrasah pertama itu, Madrasatul Ula itu adalah di rumah itu. Ibunya itu. Al-Ummah Madrasatul Ula. Itu dia. Jadi di rumah itu memang dikondisikan. Ya. Jadi kalau sudah di rumah dikondisikan, di luar pun dia akan ingat dia bagaimana di rumah. Tapi kalau di rumah lepas kontrol, menyerahkan full kepada sekolah, itu sulit itu. Di rumah harus dikondisikan. Ya, dia boleh main tapi ingat pulang, ya kan? Dia boleh sama teman-temannya kumpul-kumpul tapi boleh ingat pulang gitu kan. Dan apa yang boleh dilakukan ketika kumpul-kumpul ada yang tidak misalkan. Begitu. Ya berarti akarnya di rumah sudah diperkuat dulu, jadi ketika keluar mereka sudah punya fondasi yang kuat. Gitu. Iya, dan yang kedua jangan lupa kita harus mengingatkan teman-temannya. Kita harus lihat siapa teman-temannya ini. Iya benar. Lingkungan. Nah, ketika misalkan teman-temannya anak-anak baik, nah nggak apa-apa. Tapi kalau ketika lingkungannya misalkan yang kita awas gitu ya, kita larang jangan, gitu kan. Nah, aktivitas-aktivitas yang dibolehkan gitu kan, silakan. Gitu. Nah, tapi kalau sekarang nih Pak, generasi Islam dan berprestasi, gimana nih caranya? Maksudnya, kayaknya sih sekarang anak-anak muda sebenarnya banyak juga sih Pak tren hijrah dan segala macam gitu. Anak muda mulai balik lagi. Nah, apalagi UIK nih terkenal dengan iman, ilmu, amal, dan kita ngebentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas, tapi dia juga memang punya nilai keislaman yang sangat matang nih Pak. Terus, kalau menurut Bapak, perkembangan generasi muda yang Islami tapi juga berprestasi hari ini gimana Pak di Indonesia? Oh, cukup banyak sebenarnya. Banyak sekali ya. Kita lihat anak-anak muda yang tamatan-tamatan sekolah-sekolah Islam itu masuk ke kampus-kampus negeri, ke UI, IPB, ITB, itu jadi ketua-ketua BEM. Oh iya. Ya, ketua BEM UI itu adalah alumni SMA Ummul Qura gitu. Ya kan, SMA Bogor gitu kan. Beberapa tahun yang lalu gitu kan. Jadi artinya apa? Anak-anak muda kita sekarang ini kan ketika dia di SMA-nya dia digembleng dengan adab tadi ya, attitude, ya, kemudian sikap, knowledge yang baik itu, maka ketika dia selesai sekolahnya dia masuk ke dunia kampus yang lebih luas, dia bisa menjadi pemimpin, bisa menjadi leader di situ gitu. Memang pembentukannya di sekolah ya, tapi rumah itu menjadi pembentuk pertama. Fondasinya di rumah, diperkuat di sekolah. Juga di sekolah. Nah, ketika keluar dia udah punya bekalnya yang cukup gitu. Iya, betul sekali. Kalau ini yang lagi tren gini nih Pak. Kalau sekarang sih banyak trennya atlet-atlet berprestasi juga dia udah mulai nggak malu buat berhijab, mungkin agak ini. Kalau dulu kayaknya jadi batasan Pak. Maksudnya dengan pakaian sebutlah syar'i tapi kayaknya membatasi kita. Kalau menurut Bapak hari ini apakah dengan keislaman itu membatasi kita buat berprestasi, buat kita berkreatif, itu gimana tuh Pak? Membatasi atau gimana sebenarnya? Enggak lah, pakaian itu kan identitas kan. Saya Muslim, nah lihat dong pakaian saya kan gitu kan. Ya, misalnya saya Muslim, lihat dong jenggot saya gitu kan. Iya benar. Tapi tetap masih ganteng loh Pak. Tetap masih ganteng dan jiwanya masih muda sih. Iya kan? Kenapa? Karena di beberapa tempat itu menjadi identitas gitu. Iya. Ya.
Misalnya kalau ini yang saya cerita di Pakistan aja. Oh. Kalau kita nggak pakai jenggot, dia tanya, "Are you Muslim?" Dia tanya, "Are you Muslim?" Jadi ciri khas. Walaupun namanya misalnya Muhammad, namanya Ahmad, tapi ketika kalian tidak pakai jenggot, dia bilang, "Are you Muslim?" Nah, gitu kan. Jadi identitas, itu baru penampilan kan. Nah, apalagi pakaian. Pakaian kan merupakan syariat kan. Nah, kita harus berpakaian dengan tutup aurat bagi yang perempuan kan, bagi laki-laki dengan sopan juga kan. Nah, pakaian itu mestinya tidak membuat kita lari daripada pergaulan yang hari-hari biasa. Oh iya. Ya kan tidak. Jadi biasa berbaur aja gitu. Ya. Misalnya kayak di kampus-kampus umum lah. Iya. Kan ada yang pakai jilbab, ada yang tidak pakai jilbab, bisa bergaul, bisa berdiskusi kan. Benar-benar. Justru jangan ditunjukkan eksklusivitasnya gitu. Oh iya. Dengan dia bergaul di situ kemudian itu dia pakai hijab, tapi anaknya cerdas, pintar. Gua pakai hijab juga. Siapa tahu gua pintar. Kan gitu kan. Malah menginspirasi. Malah menginspirasi. Tapi kalau misalkan dia kemudian mengeksklusi mandiri, ini malah jauh. Oh, jadi dakwahnya tidak ada kan. Tetap ada walaupun muda tapi tetap mencantumkan nilai dakwah di sana, Pak. Harus dimanapun kita hanya gini. Kalau kita tidak berdakwah, maka kita didakwahin. Hanya ada dua kemungkinan. Dimanapun kita bergaul, hanya ada dua kemungkinan. Apa tuh? Kalau kita tidak mendakwahin orang, kita didakwahin orang. Ya, jadi kalau kita nggak ngajak orang, kita yang diajak orang, itu aja. Nah, kita mau pilih mana? Kita mau pilih ngajak orang atau kita diajak orang? Kita yang diikuti atau kita mengikuti? Nah, itu kan. Kita mengikuti atau kita diikuti. Nah, kita yang harusnya diikutin gitu loh. Jadi role of model itu ya. Iya, Contoh ya. Iya. Jangan mau kita yang diatur-atur orang gitu loh. Ya. Itu anak muda yang punya prinsip ya. Punya prinsip. Nah, kalau sudah menyangkut masalah akidah, kita harus punya prinsip. Itu gitu, harus kan? tegas ya Pak. Harus tegas. Tapi kalau pergaulan muamalah, kita berbaur aja. Kenapa rupanya? Nah, terkait prinsip tadi Pak, buat anak muda sekarang kan daerah tadi ya teknologi segala macam dan pergaulan segala macam, gimana caranya memperkukuh prinsipnya ini, spiritualnya juga tetap terjaga apa maksudnya ya di wilayah dia keimanannya tetap terjaga, di tengah saya banyak berita ya entah geng motor segala macam, gempuran segala macam, ada pergaulan segala macam. Nah, itu gimana tuh Pak ngejaga benar-benar si anak muda nih benar-benar kejaga teguh imannya lah gitu Pak. Tips buat anak muda yang tipsnya ada 3 nih. Saya sebut dengan 3 A. 3 A. Apa nih Pak? Pertama adalah tarbiyah. A pertama tarbiyah. Jadi ngaji, ya, pengajian, pendidikan itu anak-anak muda harus ikut. Makanya sekarang kita desain pengajian anak-anak muda, kan? Kalau Mas Rizky pernah dengar misalkan Ustadz Hanan At-Taqi kan? Ustadz Hanan At-Taqi, kan ya. Anak-anak muda itu, Ya, Ustadz anak muda, Ustadz gaul kan? Gaul. Dan dia kalau ceramah kan tidak pakai kopiah deh. Ya, pakai ceramahnya pakai kupluk aja, gaya anak muda gitu kan. Nah, tapi kan luar biasa isinya, seperti itu. Jadi jangan berhenti ngaji. Anak muda kalau udah berhenti ngaji, tadi tuh dia akan dibawa arus sungai. Terbawa oleh arus gitu loh. Nah, jadi dia harus ngaji terus. Sepeda diingatin terus. Yang kedua ini bi'ah. Lingkungan. Oh, lingkungan. Teman. Harus pintar-pintar milih teman. Selektif milih teman. Milih teman. Pilihlah teman-teman yang kalau kita berteman sama dia, kita rajin sholat gitu loh. Ya kan, kalau kita berteman sama dia, kita rajin puasa. Jangan pilih teman kita berteman sama dia jadi suka kongko gitu kan. Itu. Jadi pilih teman-teman yang bisa membawa kita kepada kebaikan. Nah, itu dia yang kedua. Yang ketiga, ini yang paling penting. Qudwah. Contoh. Orang tuanya harus memberi contoh. Orang tuanya memberi contoh yang baik. Kenapa? Anak pertamanya ditiru adalah orang tuanya. Mantap. Nah, berarti si anak muda ini sebenarnya nggak harus lagi bahasanya apa ya Pak? Malu ataupun gengsi lah dengan dia mencerminkan hari ini sikap keislaman dan segala macamnya. Justru harus tetap bangga ya, karena itu nggak, tadi yang kata Bapak bilang, tidak membatasi diri buat berprestasi dan kreatif. Dan juga kita tadi kalau saya simpulkan ada memilih pendidikan yang tepat, terus lingkungan, ya mungkin ada peribahasa yang bilang kalau kita berteman dengan tukang parfum kita kebagian wangi. Wanginya. Gitu. Tapi kalau ya berteman dengan yang buruk, walaupun kita nggak melakukan, tapi bisa kita dicap juga sama kayak gitu kan. Dan juga tadi dijaga satu lagi yang ketiga apa Pak? Qudwah itu tetap contoh. Menjadi contoh, menjadi role model. Contoh orang tua, contoh guru gitu kan. Kan pernah yang jadi juara panjat tebing. Oh iya. Itu akhwat berjilbab. Iya benar Pak itu. Ya kan? Coba kalah itu yang tidak berjilbab. Benar.
ya kan? Oh, kenapa? Karena dia ingin, ini identitas saya, tapi hobi saya panjat tebing, tetap saya teruskan. Saya juara 1, cepat kali kayak cicak Ya, gitu. cewek itu. Dia Masya wanita Allah, tapi tetap biasa. jago wanita. Tetap kan, karena itu hobi dia kan. Cuman dia harus menutup aura dia, itu yang penting. Ya benar, yang penting tadi batasannya tetap dijaga ya Pak. Batas tetap dijaga, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, kan pergaulan. Tapi kalau kita dalam menunjukkan identitas, ya, saya Muslim, maka saya berpakaian Muslim. Saya berperilaku Muslim, itu yang harus kita tunjukkan. Nah, berarti kalau gitu, kalau buat Bapak sendiri nih, sebenarnya tadi kan udah ngobrol banyak nih. Definisi mudanya dulu deh. Maksudnya saya pengen tahu, apakah cuma sekedar usia ataukah semangat? Tapi karena gini, kalau saya lihat Bapak sendiri nih, oke lah sebagai angka memang sudah tidak muda sebagai angka, tapi sebagai semangat karya, saya lihat karya Bapak sebagai penulis novel dapat rekor muri. Semangat belajar nggak berhenti-berhenti dong. Dari di IPB, S1, S2, S2-nya, bahkan UIK, bahkan sampai ke Islamabad, bahkan jadi contoh segala macam. Saya lihat di review, di segala macamnya, prestasinya, jadi pembicara di luar. Kan semangat mudanya terus tuh. Nah, kalau buat Bapak sendiri sebenarnya, yang disebut anak muda, yang Islam dan kreatif tuh yang kayak gimana sih? Anak muda itu kan muda semangat sebenarnya. Muda semangat. Muda semangat. Umur boleh tua, Tapi semangat tetap harus muda. Itu dia yang penting ya. Jangan anak muda semangat anak orang tua ya kan. Iya. Bahaya itu. Kata nenek itu berbahaya. Kata nenek berbahaya. Kata nenek. Berarti kalau tetap usianya muda tapi dia nggak punya semangat, sebenarnya udah Nggak anak muda. bukan anak muda ya. Nggak Pak? anak muda. Malah coba makanya. Jadi anak muda itu semangat sebenarnya, ya semangat. Jadi semangat. Syababul yaum, semangat muda sekarang akan menjadi tokoh nanti kan. Orang yang punya semangat, kalau dia punya semangat nggak akan jadi tokoh, ya kan? Jadi dia tetap harus di sini harus ada jiwa-jiwa petarungnya ya Pak ya. Jiwa-jiwa petarung dia itu harus harus segala dicontohkan. Nah, Oh itu berarti gitu tuh buat teman-teman Nerd Podcast tadi dari Pak Wadir, gimana dia sebenarnya muda tuh bukan cuma sekedar angka ya Pak, Bukan. tapi gimana caranya bisa menghasilkan karya dan juga prestasi gitu. Prestasi. Apalagi di UIK nih banyak nih sebenarnya mahasiswa-mahasiswa UIK yang dia juga muda tapi dia juga banyak prestasi. Prestasi, banyak Apalagi, sekali. Gimana Pak? Mungkin sedikit lah, karena kan Bapak di Pasca Sarjana dan juga banyak tuh. Sebenarnya mahasiswa-mahasiswa Pasca muda dan juga banyak prestasi. Mungkin bisa digambarkan Pak gimana di Pasca Sarjana? Mungkin di sini ada teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan Pasca Sarjana. Di situ banyak anak-anak muda dan juga dia punya prestasi yang luar biasa saya lihat. Iya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, gimana prestasi yang dicapai sama mahasiswa-mahasiswa Pasca Sarjana? waduh, itu luar biasa. Kalau masuk kan S2, S3 ya. Ya, mereka anak-anak muda, tapi anak muda bukan dari sisi usia loh. Anak muda dari sisi semangat tadi. Oh, iya. Ya kan? Mereka semangat. Mereka ada yang juara, ada yang juara MTQ internasional ya kan. Tahfiz ya. Jadi katakan dulu alumni kita sekarang sudah selesai ya, Dr. Maria Ulfa ya. Untuk Pak. Dr. Maria Ulfa itu saya anak-anak itu dia sudah juara MTQ internasional. Saya masih anak-anak itu. Ya. Sekarang usianya mungkin sudah 60-an tahun. Ya, tapi suaranya nggak berubah sedikit pun ketika dia baca Quran itu. Masih tetap sama dengan Masih sama dengan dulu. Semangatnya kan. Ya kan? Jadi itu yang harus kita tiru tuh. Ya, semangat itu yang harus ditiru. Semangat menuntut ilmu ya. Jadi teman-teman sekalian ya, ayo datang ke Pasca Sarjana, ayo kita kuliah di Pasca S2, yang belum S2, S3, yang belum S3, sudah S2 belum S3, masuk S3, ayo kita sama-sama, ya kita kembangkan keilmuan kita, ya kita masuk kepada teman-teman kita yang satu punya semangat, yang punya semangat yang sama gitu, kita kembangkan keilmuan, ya. Dan Pasca adalah tempatnya, ya kan? Pasca adalah tempat. Ya. Oke, Jadi sekolah Pasca Sarjana yang unggul kan gitu ya. yang unggul. Unggul berbasis keislaman dan teknologi. Itu dia. Jadi kalau kita ingin Islamnya kuat, ya, ayo masuklah ke UIK Pasca Sarjana Universitas Ilmu Khalid Bogor. Tokohnya di mana tempat yang melahirkan anak-anak muda berprestasi dan juga berinovasi dengan sangat baik. Nah, itu dia. Banyak tokoh-tokoh yang lahir dari UIK ini yang anak-anak muda kreatif. Muda kreatif. Ya, gimana nggak kreatif? Lihatlah. Yang ngajarin aja sekelas Pak Wadir. Tokoh Islam dunia loh. Gitu. Dapat novel ekonomi Islam kalau saya pertama di Indonesia. Dapat penghargaan dan juga saya tadi sempat nyari-nyari tentang Bapak sedikit. Begitu saya buka di web Bapak nih. Ini nggak kalah aktifnya dengan anak muda yang lain Pak. Saya belum punya web anak muda nih Pak. Tapi begitu saya searching
Bapak Hendri Tanjung, wah muncul web, muncul prestasi di situ segala macam. Nah itu berarti kan dia daya saing Bapak nih nggak mau kalah nih sama anak muda. IG-nya aktif, ada juga YouTube-nya ya Pak? Ada YouTube-nya, dikelola, ada di sana IG-nya. juga dikelola. Nah itu berarti bisa contoh buat Ada TikTok-nya juga. punya TikTok berarti Pak? TikTok. Dan TikTok saya sudah bisa live karena sudah Masya 500 lebih. Jadi nanti kita bisa live TikTok nanti. Bisa live TikTok, cuman tetap TikTok-nya bermanfaat dan Bermanfaat dan iya dong. dijadikan harus. sebagai media dakwah. Iya. Oke, ada tips-tips Pak mungkin buat anak muda sekarang biar gimana dia bisa tetap menjaga keislamiannya, jiwa dan tetap berprestasi buat anak-anak muda hari ini di luar sana mungkin yang lihat nanti podcast ini Pak. Ya. Jadi ada satu hasil penelitian daripada Zoletnik ya di Amerika tahun 80-an itu ya. Jadi dia melihat orang yang berhasil, ini dia riset mengenai pebisnis. Pebisnis yang berhasil, konglomerat itu adalah pebisnis yang ditentukan oleh masa mudanya. Dan ditentukan Jadi ketika dia masa muda, dia sudah berjuang untuk menjadi seorang pebisnis yang sejati, semangatnya membara untuk menjadi bisnismen yang tulen, maka mereka lah yang berhasil menjadi bisnismen unggul. Maka oleh karena itu masa muda sangat menentukan. Ya, jangan sia-siakan masa muda. Ya, kenapa? Karena masa muda itu adalah masa-masa yang paling menentukan dalam hidup kita. Ya, jadi pemuda hari ini, masa muda hari ini, maka menjadi tokoh pada masa yang akan datang, akan menentukan arah bangsa nanti pada masa yang akan datang. Masya Allah. Gitu. Itu dari Pak Odir tips-tipsnya buat anak muda hari ini. Itu aja mungkin teman-teman sobat Search Podcast kali ini sangat inspiratif sekali. Tetap ternyata muda itu ya bukan sekedar angka ya, tapi tetap bagaimana kita bisa menghasilkan banyak karya dan manfaat. Apalagi hari ini tempat-tempat buat kita menghasilkan prestasi itu banyak ya Pak. Iya. Peluang-peluangnya banyak, silakan dimanfaatkan. Jangan mau kalah lah. Saya juga nggak mau kalah nih sama Pak Wadir. Harus banyak belajar lagi, harus tetap banyak semangat lagi ya Pak. Jiwa mudanya semangatnya harus benar-benar ditampilkan dan dimunculkan terus. Mungkin itu aja buat teman-teman podcast hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini untuk support terus media Search Podcast dari Pasca Sarjana. Mungkin sekian dari kami. Saya undur diri Pak. Terima kasih atas waktunya. Semoga tetap menginspirasi anak muda hari ini. Jangan mau kalah Pak. Semangat mudanya jangan tetap malah saya jadi terinspirasi nih. Harus bisa nyaingin Bapak lah bahasanya. Saya ingat SMA dulu nih. Putih abu-abu. Putih abu-abu. Masih muda. Mungkin itu aja dari kita teman-teman Search Podcast. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Tori, kok aku lihat kamu kelihatan bingung banget sih, kenapa? Iya, aku bingung soalnya aku mau lanjut S2. Cuman aku bingung di mana yang bagus ya. Nggak usah bingung-bingung, lanjutin aja di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wah, jurusannya ada apa aja? Kalau di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, itu banyak banget program studinya Kak. Ada program studi dokter dan magister. Kalau di program studi dokter, itu ada dokter pendidikan agama Islam dan dokter ekonomi syariah. Tapi kalau di program magister, itu ada magister manajemen, magister teknologi pendidikan, magister pendidikan agama Islam, magister ekonomi syariah, dan magister komunikasi penyiaran Islam. Kira-kira Kak Tori memilih yang mana? Wah, banyak juga ya jurusannya. Kayaknya saya tertarik untuk di manajemen. Nah, buat kalian yang pada mau daftar jadi mahasiswa baru di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa langsung hubungi chat yang ada di bawah ini dan klik link yang ada di deskripsi.